Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Pagar Alam. Saya sendiri adalah Agung Rego SPD dari SMP PGRI Pagar Alam. Saya Heri Suciati SPD SD dari SD Negeri 31 Pagar Alam. Saya Herliane SPD dari SD Negeri 20 Kota Pagar Alam. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Semangat! Oke, Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, hari ini Bapak mau melakukan coaching ya, dengan Ibu Herliani. Bapak selaku coach dan Ibu Herliani nanti sebagai coach ya. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching nanti, saya di sini sebagai supervisor akan menanyakan Pak beberapa hal berkaitan dengan prasupervisi ya, dimana nanti saya akan melakukan observasi atas kegiatan coaching yang Pak Agung lakukan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan rubrik penilaian percakapan coaching ya, dimana nanti harapannya dalam mendiskusikan tersebut ada Bapak bisa melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta kemarin ya. Kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana sih coaching nanti menanggapi dari pertanyaan yang Bapak berikan. Kemudian nanti Bapak harus bisa sesuai dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Baik Pak, di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa sih kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Bu, terima kasih. Dalam kegiatan coaching hari ini saya akan mengembangkan yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif nantinya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi 3 kompetensi coaching itu yang ingin Bapak kembangkan Pak ya? Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, dari ketiga kompetensi coaching tadi, mana sih yang ingin sekali Bapak spesifiknya bagian kompetensi mana nih yang ingin diobservasi gitu? Yang paling spesifik nanti yang akan saya kembangkan yaitu mungkin di bagian mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan coach. Oh, baik. Jadi berkaitan dengan mendengarkan dengan aktif Pak ya? Ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi tujuan dari coaching ini nanti Bapak inginnya apa gitu? Baik Bu, tujuan saya dari coaching hari ini nanti saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi bagi yang saya coaching dan dapat solusi yang baik dari masalah yang dia hadapi yang mereka sampaikan kepada saya. Oke, baik. Baik Pak, mungkin itu saja dulu pertanyaan di prasupervisi. Nanti kita ketemu lagi di pasca percakapan ya. Baik Bu, Tugas saya nanti adalah mengobservasi kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, sama-sama Bu. Pak Agung, tadi sudah selesai ya melakukan proses coaching dengan Ibu Herliani. Baik Pak, tadi kita sudah melakukan prasupervisi ya, di mana saya sudah menanyakan hal-hal sebelum melakukan coaching. Nah sekarang saya mau menanyakan nih beberapa hal berkaitan dengan coaching tadi. Yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Pak Agung lakukan tadi pada saat kegiatan coaching yang gunanya adalah untuk mencapai indikator yang diinginkan. Berarti apa yang sudah Bapak lakukan tadi? Baik Bu, yang saya sudah lakukan tadi pada saat saya coaching kepada coaching yaitu adalah sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan 4 tujuan tadi yang dikemukakan, yaitu yang pertama tujuan sudah terlaksana, ada identitas, ada rencana aksi di dalam pembicaraan itu, dan yang terakhir ada tanggung jawab dari coaching. Kemudian yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan,
Kira-kira kompetensi yang mana nih yang perlu Bapak kembangkan lagi berdasarkan kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Dari yang sudah kami laksanakan tadi, mungkin saya akan kembangkan ke depannya lagi. Mungkin saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengembangkan coachingnya itu lebih aktif lagi dalam berbicara. Baik Pak, itu adalah pertanyaan yang ingin saya sampaikan tadi berkaitan dengan observasi yang sudah saya lakukan Pak. Dari hasil observasi saya tadi Pak ya, saya lihat Bapak Agung sudah berusaha melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta gitu ya, dimana Bapak sudah berusaha untuk bisa menanyakan tujuan dari coaching itu, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian Bapak sudah menanyakan reaksi aksi nyatanya itu yang mau dilakukan, dan yang terakhir adalah proses tanggung jawabnya. Dan selain itu tadi Bapak sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Herliani selaku coach sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Terima kasih Pak ya, atas percakapannya hari ini. Kita akhiri aja. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama. Apa kabarnya Ibu Suci? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Ya alhamdulillah ya. Yang ini saya sebagai supervisor dengan observasi yang berkaitan dengan coaching yang akan Ibu lakukan. Ya. Itu ada rubrik penilaian, kemudian sesuai dengan alur tirta, kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, serta bagaimana coaching menanggapi pertanyaan coach yang akan dilakukan. Ya. Pertama saya akan diskusi dengan Ibu. Di sini Ibu saya akan bertanya bagaimana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan adalah yang pertama tentunya akan melakukan kehadiran penuh ya. Kemudian saya akan berusaha untuk bisa mendengarkan aktif apa sih permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Kemudian yang terakhir saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan harapan dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan bisa membuat si coach nanti bisa jawab solusinya. Oh, iya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin diobservasi? Mungkin di bagian kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, yang ingin sekali bisa diobservasi karena di dalam kompetensi tersebut yang saya merasa sangat kurang sekali. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan seperti apa? Inginnya saya nanti si coach yang saya coaching mampu menemukan solusi berkaitan dengan masalah yang dia hadapi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, si coach tersebut bisa menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Gitu Bu. Ya. Sebelumnya terima kasih Ibu. Ya, semoga nanti kegiatannya dapat. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Oke, assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Oh ya Pak Agung, katanya hari ini ada yang ingin didiskusikan nih, ada yang ingin diobrolin. Kira-kira apa Pak yang ingin diobrolin? Ya Ibu Heri, hari ini saya ingin membicarakan tentang saya kan wali kelas 9 nih. Saya ingin membicarakan tentang siswa saya yang ada di kelas saya. Karena saya di sekolah saya itu sebagai sekolah binaan. Ketika di sekolah saya itu terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu ada sekolah binaan, ada sekolah rujukan. Kelas gitu ya? Ya kelas. Saya tahun ini mendapatkan wali kelasnya binaan. Di situ tuh banyak anak-anak yang bermasalah di segi akhlak, dari segi kemampuan mereka dalam pembelajaran di situ sangat kurang. Nah di sini tantangan saya. Oke, berarti obrolan hari ini karena berkaitan dengan kelasnya di sekolah Pak Agung ini kebetulan dibagi dua gitu Iya. ya, dibagi dua kategori di mana ada kelas rujukan itu pasti untuk kelas yang berprestasi
ya. Kemudian ada kelas binaan, dan Pak Agung ini dapat yang kelas binaan nih, binaan nih yang tentu dalam kaitannya siswanya tadi ya kurang disiplin tadi ya, kemudian ada masalah-masalah yang mungkin sering mereka lakukan ya, terutama di akhlak ya. Oke Pak, kira-kira nih dari pertemuan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Agung dapatkan atau tujuan Pak Agung untuk kita melakukan pertemuan hari ini apa? Ya Bu Heli, untuk hari ini mungkin di pertemuan kita hari ini saya ingin melakukan solusi bagaimana nanti anak-anak yang saya menjadi wali kelas ini, kelas binaan saya ini, jadi anak-anak yang terutama dari segi akhlaknya itu sudah berubah dari dulu dari kelas 8 mereka sering bolos, sering tidak buat PR. Nah, ada solusi lah di kelas 9 ini nantinya bagaimana caranya anak-anak itu tidak bolos lagi, mereka tidak malas lagi dalam mengerjakan tugas dengan guru, dan di saat pembelajaran di dalam kelas mereka mendengarkan guru dengan baik. Nah, seperti itu mungkin kedepannya nanti ingin saya dapatkan solusinya di kelas saya ini. Ya, semoga nanti dari obrolan kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Agung hadapi ya. Oke Pak Agung, jadi berkaitan dengan masalahnya Pak Agung tadi nih, bahwasannya di kelas Pak Agung itu perlu adanya binaan yang berkaitan dengan akhlak ya, terutama tentang anak yang suka membolos, kemudian anak yang tidak mengerjakan. Nah, saya ingin bertanya nih Pak Agung, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 nih, posisi siswanya Pak Agung itu ada di skala berapa sih berkaitan dengan akhlak yang mau Bapak bina gitu? Untuk saat ini Bu ya, yang saya jadi wali kelas 1 di kelas 1 itu mungkin dari segi akhlak nilainya di 3 atau 4 karena anak-anaknya itu ya tadi karena sudah jadi pilihan kita menjadi kelas yang jadi binaan, jadi anak-anaknya itu banyak bermasalah di akhlak, jadi kemungkinan di 3 dan 4. Oh, jadi skala siswanya Pak Agung ini boleh dikategorikan masih di skala 4. Iya, bawah lah iya, ya, atau bawah boleh dikatakan rendah Pak ya. Jadi tentunya di sini ada nih hambatan atau gangguan yang Pak Agung hadapi nantinya. Kira-kira apa tuh Pak gangguan yang biasanya terjadi di saat Bapak melakukan binaan terhadap siswa Bapak? Mungkin hambatan yang saya alami di saat saya melakukan pembinaan ini mungkin dari segi siswa itu sendiri, mungkin karena mereka tadi dari kelas 8, kelas 7 belum ada binaan yang signifikan seperti yang saya lakukan ini, mungkin mereka secara tidak langsung tidak mendengarkan, seperti itu dianggap tak acuh apa yang saya bicarakan dengan mereka, seperti itu. Jadi kita harus ekstra pada siswa itu bagaimana cara kita mendidiknya. Yang penting akhlak dan tingkah lakunya mereka dulu yang harus kita rubah agar mereka menjadi anak-anak yang baik pada depannya. Jadi hambatannya itu tadi ya Pak, dari segi siswanya sendiri gitu ya, yang menjadi hambatan Pak Agung dalam membina akhlak siswa gitu. Tadi saya garis bawahi bahwasanya untuk di kelas binaan Bapak ini nanti mungkin yang pertama akan Bapak lakukan itu pembinaan akhlaknya dulu gitu ya, supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah Pak, berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira apa sih rencana Bapak gitu, atau strategi yang ingin Bapak Agung lakukan kaitan dengan masalah yang Pak Agung hadapi? Mungkin strategi yang akan saya lakukan dari awal pembelajaran baru kemarin, saya sudah melakukan pembinaan dengan siswanya secara terus menerus, secara merata dengan siswanya, dan mungkin saya akan kerjasama dengan seluruh guru mapel yang ada yang belajar di kelas 1, dan mungkin saya sudah kemarin belajar di guru penggerak CGP, yaitu mungkin saya akan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin yang saya akan lakukan di kelas saya agar merubah akhlak dari anak-anak itu sendiri. Berarti rencana Pak Agung kedepannya ini tentunya akan berkolaborasi gitu ya dengan guru lain untuk melakukan pembinaan. Kemudian kebetulan tadi saya tangkap Pak Agung mengikuti kegiatan guru penggerak nih, di mana di situ ada suatu cara untuk menyelesaikan masalah Bapak, yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi. Sudah bagus sekali ya Pak ya reaksi atau aksi yang akan Bapak lakukan. Kira-kira ada nggak sih strategi lain yang mungkin yang ingin Bapak ungkapkan berkaitan dengan hal ini, atau sudah cukup dengan tadi, atau mungkin ada ibaratnya
hasil yang baik, nantinya mungkin saya akan bekerjasama akhir-akhirnya nanti dengan guru BK mungkin yang ada di sekolah kami, agar mendidik anak ini agar bagaimana caranya agar lebih baik lagi ke depannya. Karena di sekolah kami juga ada guru BK 2 orang, yaitu yang mengajar di kelas 1 dan kelas 2, dan ada yang mengajar di kelas 3. Mungkin akhirnya nanti mungkin saya yang bermasalah yang belum ada tuntasannya, mungkin saya serahkan ke guru BK. Insya Allah bagus sekali Pak ya, rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Kira-kira nih Pak, apa sih komitmen Bapak dalam menjalankan aksinya nanti? Apa yang ingin Bapak jadikan komitmen? Apakah Bapak akan segera melakukan secepatnya atau bagaimana? Insya Allah komitmen saya, insya Allah anak-anak yang saya didik ini, terutama di kelas yang saya jalani di kelas 1, di target saya di semester 1 ini mereka sudah ada perubahan lah, dari segi akhlaknya, dari segi disiplin belajarnya, dari absennya. Insya Allah kegiatan ini sudah saya terus untuk pembinaan setiap hari saya masuk ke kelas itu sudah saya lakukan. Target saya insya Allah di semester awal ini mereka sudah ada perubahan. Oke, jadi komitmennya Bapak akan segera melakukan ya, dengan harapan di akhir semester 1 itu mereka sudah ada perubahan lah berkaitan dengan akhlak mereka. Nah, berarti kira-kira Pak, dari aksi yang akan Bapak lakukan nih, Bapak butuh bantuan siapa nih? Tentu kan Bapak nggak bisa nih mengerjakan sendiri gitu kan. Pastinya ada dukungan yang ingin Bapak dapatkan. Kira-kira dukungan atau bantuan siapa yang ingin Bapak dapatkan? Oke, untuk bantuan kegiatan saya ini untuk kebaikan di kelas saya yang saya akan lakukan mungkin dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan wakil kurikulum, siswaan, karena mereka adalah mitra-mitra yang bisa untuk mendidik anak ini agar berubah lebih baik. Ya, wow, super sekali Pak ya dari jawaban Bapak tadi. Gimana? Jadi Bapak kira-kira sudah dapat nih solusinya berkaitan dengan masalah Bapak? Iya Bu, terima kasih banyak. Saya sudah tercerahkan hari ini mendapatkan solusi untuk apa yang saya harus lakukan di kedepannya. Semoga semuanya berhasil Pak. Saya udah nggak sabar nih, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, Saya ingin Bu. tahu nih kelanjutannya, keberhasilannya udah sampai kapan ya Pak ya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat Pak ya, karena memang waktunya juga sudah habis. Kebetulan saya ada pertemuan lain, jadi kita cukupkan sampai di sini Iya, ya. terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Agung. Ya, tadi Ibu Suci sudah melakukan coaching dengan Bapak Agung dan Ibu sebagai coachnya. Ya, sekarang saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Suci. Yang pertama saya akan menanyakan apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dengan coaching tersebut. Tadi yang sudah saya lakukan, mungkin saya berusaha untuk bisa menerapkan alur kita Bu ya, dimana bagaimana saya melakukan mendengarkan apa sih yang terjadi dengan coach saya. Kemudian di situ saya berusaha untuk menanyakan tujuan dari pertemuan tersebut. Kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot dengan harapan adalah si coach saya tadi bisa menemukan solusi yang dia dapatkan sendiri berkaitan dengan masalah yang dia hadapi. Ya, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu berdasarkan hasil yang Ibu lakukan coaching tadi Bu? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan apa ya, mungkin berkaitan dengan pertanyaan berbobot kali ya itu. Kemudian saya ingin bisa terus menerapkan kegiatan coaching ini sehingga ke depan saya bisa menerapkan coaching lebih baik lagi. Ya, di sini saya sudah melihat Ibu sudah melakukan alur pita dengan baik dan sudah melakukan pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya, sekarang sekian dan terima kasih ya Ibu Suci. Terima kasih Ibu atas observasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Heliani. Waalaikumsalam Pak. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching hari ini, saya selaku supervisor, saya akan melakukan observasi terlebih dahulu ya Bu ya, berkaitan dengan coaching yang Ibu Heliani akan lakukan hari ini. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta, pertanyaan berbobot nantinya
bagaimana coach menanggapi pertanyaan coach sesuai dengan prinsip coaching, yaitu permintaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Heriani, mungkin dalam coaching hari ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Ya Pak Agung, saya akan menggunakan pertanyaan yang berbobot Seperti itu Pak ya. Baik Ibu Heriani, mungkin nanti bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi kepada coaching? Saya akan mendengarkan coach saya secara aktif Pak. Oh nanti ya, Supaya mungkin saya dapat mengembangkan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Berarti Ibu nanti akan mendengarkan dengan aktif coaching yang berbicara Bu ya. Baik Ibu Heri, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang mana yang ingin Ibu lakukan nanti? Saya berharap coach saya dapat menemukan apa masalah dia tersebut dengan baik Pak, dapat menghadapi masalah tersebut dengan baik. Oke, berarti nanti Ibu setelah melakukan coach ini, mungkin coachnya nanti mendapatkan solusi yang baik dalam permasalahan yang dia hadapi ya. Baik Ibu, semangat, selamat untuk coaching hari ini. Nanti kita setelah melakukan coaching dengan coachnya, kita akan observasi lagi. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heriani. Ya, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Hari ini apa saja yang akan Ibu sampaikan Ibu Suci? Pada hari ini ya saya mengobrol nih berkaitan dengan rekan guru di sekolah saya. Saya merasa rekan guru di sekolah saya itu strategi pembelajarannya tidak bervariatif, karena saya lihat guru-guru saya nih lebih banyak menggunakan metode ceramah. Mereka tidak mau memanfaatkan apa yang ada di sekolah. Sebagai contoh, di sekolah saya itu kan di fokus ada tuh, saya pengennya rekan guru atau guru-guru di sekolah saya bisa memanfaatkan fokus yang ada, dan mereka bisa melakukan pembelajaran yang bervariatif dengan strategi dan model pembelajaran yang lain. Jadi anak-anak tidak akan merasa bosan gitu dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru saya. Selanjutnya apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Tujuan saya di sini Bu ya, saya ingin sharing nih dengan Ibu Heriani gitu ya, gimana sih caranya saya bisa membantu gitu rekan-rekan guru di sekolah saya itu bisa melakukan pembelajaran yang tentunya tidak membuat siswa saya itu bosan gitu ya. Misalnya dengan memberikan suatu pembelajaran yang strateginya bagus gitu, pemanfaatan media yang ada gitu. Sebagai contoh di fokus tadi Bu ya, saya pinginnya di sini saya bisa mendapatkan solusi kira-kira apa gitu yang bisa saya lakukan, saya membantu guru-guru saya berkaitan dengan masalah Suci. Kemudian dari skala 1 hingga 10 itu di mana posisi Ibu Suci sekarang ini dalam mencapai tujuan tersebut? Dari skala 1 sampai 10 Bu ya, saya lihat dari guru-guru saya Bu, sebenarnya gini, karena memang guru-guru saya itu presentasinya maaf Bu ya, lebih banyak seniornya, sehingga mereka mungkin dari segi IT itu kan belum terlalu bisa Bu. Jadi skalanya mungkin boleh dikatakan di kategori 6-7 lah ya, mereka berkaitan dengan pemanfaatan media yang ada. Jadi skalanya 6 sampai 7. Semoga nanti pencapaiannya sampai ke skala 10 ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mencapai hingga skala yang tinggi. Ya, apa yang diinginkan ya. Ya, selanjutnya apa sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Suci dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin hambatan atau gangguan itu tadi Bu ya, di sini karena memang boleh dikatakan guru-guru saya itu karena sudah semua tadi mereka berkaitan dengan IT Bu masih sangat belum bisa gitu. Jadi untuk pemanfaatan IT itu belum maksimal gitu. Makanya boleh dikatakan hambatan yang saya
sehingga dapat kolaborasi seperti itu, mengajak yang pinter IT dengan berkolaborasi dengan yang lainnya. Semoga nanti tercapai ya Ibu. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu, apa rencana Ibu Suci dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin rencana saya nih Bu, yang akan saya lakukan awalnya mungkin saya akan melakukan mentoring kali ya. Saya akan melakukan mentoring terhadap guru-guru yang belum bisa melakukan IT itu, bagaimana mengajak mereka untuk bisa menggunakan IT yang ada, bagaimana sih cara membuat PPT dari Canva gitu, yang tentunya membuat siswa-siswa lain itu semangat gitu. Nah, jadi di sini saya akan bekerja sama gitu dengan teman yang tahu IT untuk melakukan mentoring terhadap guru-guru saya gitu. Nah, kemudian selain itu saya akan melakukan pelatihan kompetensi gitu. Saya akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi gitu. Misalnya melakukan pelatihan sehari, siapa tuh saya mengundang narasumber dari luar gitu untuk bisa memberikan bagaimana sih materi berkaitan dengan pembelajaran yang bervariasi gitu. Jadi supaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru saya itu tidak monoton hanya sekedar ceramah. Masya Allah, keren sekali ya Ibu. Terima kasih. Apa ada rencana yang lain Bu? Ya mungkin itu tadi rencananya saya akan berusaha berkolaborasi tuh dengan komunitas belajar lain. Mungkin ya saya akan memanggil narasumber dari luar, mungkin dari komunitas dari sekolah gerak tuh untuk bisa memberikan contoh pembelajaran yang bervariatif itu seperti apa. Kemudian apa komitmen Ibu Suci terhadap rencana tersebut? Komitmen saya mungkin saya udah gak sabar nih ingin secepatnya bisa melakukan rencana yang saya pikirkan tadi ya, untuk bisa membantu rekan guru saya meningkatkan pembelajaran di kelas dengan tidak hanya sekedar ceramah gitu. Harapan saya nantinya guru-guru saya bisa memberikan pembelajaran yang bervariatif. Siapa sih Ibu yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Ya, yang menurut saya ya, tentunya dalam melakukan hal ini saya nggak bisa melakukan sendiri gitu kan. Pastinya saya membutuhkan dukungan dan bantuan. Dukungan yang nanti saya butuhkan mungkin tadi saya akan meminta tolong kepada rekan guru yang muda-muda ya, terutama ya yang pastinya tahu tentang IT untuk bisa membantu saya tuh untuk mementor teman-teman guru yang lain yang tidak bisa IT untuk bisa IT. Jadi dukungan dari teman-teman yang bisa IT untuk membantu saya berkolaborasi membimbing mereka. Ya bagus sekali ya, semoga apa yang tujuan yang diinginkan oleh Ibu Suci membantu rekan guru saya meningkatkan pembelajaran di kelas dengan tidak hanya sekedar ceramah gitu. Harapan saya nantinya guru-guru saya bisa memberikan pembelajaran yang bervariatif. Siapa sih Ibu yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Ya, yang menurut saya ya, tentunya dalam melakukan hal ini saya nggak bisa melakukan sendiri gitu kan. Pastinya saya membutuhkan dukungan dan bantuan. Dukungan yang nanti saya butuhkan mungkin tadi saya akan meminta tolong kepada rekan guru yang muda-muda ya, terutama ya yang pastinya tahu tentang IT untuk bisa membantu saya tuh untuk mementor teman-teman guru yang lain yang tidak bisa IT untuk bisa IT. Jadi dukungan dari teman-teman yang bisa IT untuk membantu saya berkolaborasi membimbing mereka. Ya bagus sekali ya, semoga apa yang tujuan yang diinginkan oleh Ibu Suci dapat tercapai dengan baik. Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya berserah udah lega nih di sini setelah sharing dengan Ibu Heriani. Saya sudah mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan ide yang ingin saya terapkan nanti. Semoga bisa diterapkan dengan baik. Ya baik-baik Ibu Suci, hari ini saya tidak banyak memiliki waktu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Heriani. Waalaikumsalam Pak. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching hari ini, saya selaku supervisor ya, saya akan melakukan observasi terlebih dahulu ya Bu ya, berkaitan dengan coaching yang Ibu Heriani akan lakukan hari ini. Yang pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian,
Sesuai dengan alur tirta, pertanyaan berbobot nantinya bagaimana coach menanggapi pertanyaan coach sesuai dengan prinsip coaching, yaitu pemitaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Heriani, mungkin dalam coaching hari ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Ya Pak Agung, saya akan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu Pak ya. Baik Ibu Heriani, mungkin nanti bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi kepada coaching? Saya akan mendengarkan coach saya secara aktif Pak. Oh nanti ya, Supaya mungkin saya dapat mengembangkan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Berarti Ibu nanti akan mendengarkan dengan aktif coaching yang berbicara Bu ya. Baik Ibu Heri, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang mana yang ingin Ibu lakukan nanti? Saya berharap coach saya dapat menemukan apa masalah dia tersebut dengan baik Pak, dapat menghadapi masalah tersebut dengan baik. Oke, berarti nanti Ibu setelah melakukan coachingnya, mungkin coachnya nanti mendapatkan solusi yang baik dalam permasalahan yang dia hadapi ya. Baik Ibu, semangat, selamat untuk coaching hari ini. Nanti kita setelah melakukan coaching dengan coachnya, kita akan observasi lagi. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Lanjut Bu. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.